Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandra dengan NIM 23650048 dari jurusan Teknik Informatika Kampus Dayanik Sanudin. Baik, saya akan menjelaskan tentang beberapa program Java. Di program pertama ini dia termasuk program if else, di mana kita akan menginputkan nilai yang nilainya itu harus lebih besar sama dengan 60. Ketika nilainya lebih besar sama dengan 60, maka hasilnya bernilai lulus. Tapi ketika nilainya di bawah sama dengan 60, itu hasilnya gagal. Sini kita coba running. Kita disuruh untuk menginputkan nilai. Sini misalnya nilainya 64. Enter. Dan outputnya ini eh, akan bernilai lulus karena nilainya lebih besar sama dengan 60. Kemudian sekali lagi nilainya ini, nilai yang dimaksud itu nilainya lebih besar sama dengan 60. Kita lanjut di program kedua. Di program kedua ini sama dengan program pertama, di mana mereka termasuk program if else. Nah, di sini program di kedua ini kita akan disuruh untuk menginputkan angka satu dan angka kedua. Nah, setelah kita menginputkan nilai kedua ini, maka dia akan membandingkan mana angka yang terbesar. Ini kita coba running. Nah, di sini kita disuruh untuk menginputkan angka pertama, misalnya 8. Angka keduanya itu 3. Dan maka otomatis langsung keluar angka terbesarnya yaitu 8. Kemudian lanjut di program ketiga. Di program ketiga ini dia termasuk program nested if. Yang dimana program ini kita akan disuruh untuk menginputkan angka A, angka B, angka C. Nah, setelah diinputkan, if-nya itu membandingkan angka terbesar A dan angka terbesar C, dan else-nya itu angka terbesar B dan angka terbesar C. Di sini kita coba running. Nah, di sini uh, kita akan memasukkan angka A, misalnya angka itu 10, kemudian angka B-nya misalnya 6, dan angka C-nya itu misalnya 23. Nah, otomatis yang keluar outputnya itu angka terbesarnya yaitu 23 karena 23 ini angka paling besar di antara angka A, angka B, dan angka C. Kemudian kita lanjut di program keempat. Program keempat ini sama dengan program ketiga yang dimana termasuk program uh, nested if. Nah, di program keempat ini kita disuruh untuk menginputkan angka A, angka B, dan angka C. Kemudian angka yang kita inputkan itu akan diurutkan. Sini kita coba running. Kita akan masukkan angka A misalnya 6. Kemudian angka B-nya itu 2. Yang di sini itu misalnya 9. Otomatis dia akan mengurutkan angka yang paling kecil sampai angka terbesar dari 2, 6, 9 dari angka yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian lanjut di program kelima. Program kelima ini dia termasuk program tentang kondisi logika operator, di mana dia termasuk operator not, yang dimana operator not ini membalik nilai logika yang benar jadi salah atau yang salah jadi benar. Nah, di program ini kita akan disuruh menginputkan angka 1, angka 2, kemudian lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Nah, kemudian di sini kodenya itu juga akan menilai apakah angka yang kita inputkan itu bernilai positif atau salah satu kedua angka tidak positif. Sini kita coba buktikan, kita running, masukkan angka pertama. Angka pertamanya misalnya eh, angka positif dulu, kita coba misalnya 5.
misalnya 5, kemudian angka keduanya 8. Nah, otomatis outputnya itu hasilnya 5 lebih kecil atau sama dengan 8. Dan output keduanya itu kedua angka positif. Nah, di itu program ini bisa menilai angka yang kita masukkan ini positif atau tidak. Dan ternyata benar. Kita akan coba running ulang. Kita akan coba masukkan angka yang bernilai negatif, misalnya negatif 5 dan 3. Ntar kemudian outputnya itu negatif 5 lebih kecil sama dengan atau sama dengan 3. Kemudian salah satu atau kedua angka tidak positif. Ini outputnya benar ya, karena di input angka satunya ada negatif 5. Kemudian kita lanjut di program ke-6. Program ke-6 dia masih sama dengan program kelima yang termasuk kondisi logika operator yang termasuk dalam operator N. Operator N sendiri yaitu menggabungkan dua kondisi menjadi satu. Misalnya di baris codingan ini eh, kita disuruh untuk menginputkan nilai, kemudian outputnya ini ada if Anda lulus dan else Anda gagal. Coba running. Nah, di sini kita akan masukkan nilainya, misalnya eh, di baris codingan ini ada pernyataan di mana N itu harus lebih besar sama dengan 80 dan kurang dari 90. Jadi kalau di bawah dari angka 80, di luar dari angka 80 sampai 89, maka itu hasilnya gagal. Kita coba masukkan angka 8, misalnya 84, dan maka jawabannya adalah lulus karena 84 masih ke dalam eh, angka yang dimana N-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 80 dan kurang dari 90. Kita coba running ulang dan kita akan masukkan angka di luar dari 80 sampai 89. Misalnya 90. Enter, maka jawabannya itu Anda gagal. Gitu. Jadi nilai yang kita masukkan itu harus lebih besar sama dengan 80, lebih 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 dari sama dengan 80 sampai eh, kurang dari 90 yaitu 89. Ini kisaran angkanya itu 80 sampai 89. Kita lanjut di program ketujuh. Program ketujuh itu termasuk seleksi dengan switch. Nah, seleksi dengan switch ini sendiri sama seperti if else. Bila semua kondisi dalam case tidak salah, maka dikerjakan instruksi default. Nah, di sini kita akan disuruh menginputkan angka 1 sampai 5. Nah, pilihannya itu case 1 kurang sekali, case 2 kurang, ketiga cukup, keempat baik, dan kelima baik sekali. Di sini kita coba running. Nah, outputnya itu kita disuruh untuk menginputkan angka 1 sampai 5. Ketika angka 1 sampai 5, ketika kita tidak menginputkan angka 1 sampai 5, maka inputan maka yang keluar yaitu outputnya inputan Anda salah, input angka 1 sampai 5. Kita coba masukkan angka 1 sampai 5, misalnya 4, maka yang keluar yaitu baik. Itu sesuai dengan case 4 yang isinya itu baik. Kemudian kita coba run ulang untuk eh, mencoba apakah ini programnya benar atau tidak. Misalkan kita isinya itu angkanya 9, maka yang keluar outputnya itu inputan Anda salah, input angka 1 sampai 5. Jadi angka yang harus kita inputkan itu harus 1 sampai 5. Gitu. Sekian dari saya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.